Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan proyek aplikasi komputer akuntansi dengan usaha Kimi Pet Shop dan Klinik yang disusun oleh untuk saya sendiri, Endah Dwi Jayanti dengan NIM 119313. Saya Dea Putri Lestari dengan NIM 1111903010. Saya Gita Restiani dengan NIM 11904811. Dengan saya Yulinda Evi Nurdwiyanti dengan NIM 11190029. Dengan saya Sri Astari dengan NIM 11190480. Saya Muhammad Kiat Reza Maulana dengan nomor induk mahasiswa 111911068. Untuk informasi umum perusahaan, Kimi Pet Shop dan Klinik merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa dan penjualan barang yang memperoleh pendapatan dengan cara menjual kebutuhan hewan dan perawatan hewan juga. Nah, nama perusahaannya ini adalah Kimi Pet Shop. Alamatnya dari Jalan Insinyur Juanda. Nomor teleponnya 021 8765 43210. Untuk emailnya itu kimipetshop@gmail.com. Jenis usahanya ini penjualan kebutuhan hewan dan perawatan hewan. Kita langsung buka aplikasi ABSS-nya. Kemudian klik cash, klik tombol create a new company file, kemudian klik next, dan kita di sini isi nama usahanya. Di sini kita klik Kimi Pet Shop. Kemudian dengan nomor 123 dengan faknonya ini 5678. Untuk addressnya Jalan Insinyur Juanda, kemudian nomor handphonenya 021876543 210. Untuk nomor faknya ini 02 180 98 76 543. Untuk email addressnya sendiri ini Kimi Pet Shop @gmail.com. Oke, kita klik next. Di sini muncul, kemudian klik next, lanjut lagi, dan di sini kita klik I would like import the list of account. Di next aja, kemudian next juga, dan tunggu. Di sini saya akan menjelaskan kelanjutan yang dijelaskan sama rekan saya. Masuk ke D, data akun tipe, buat dan ubah data akun di bawah ini. Nama akunnya piutang usaha, tipe akunnya order sheet. Nama akun persediaan barang dagang, tipe akunnya order aset. Nomor 3, piutang karyawan, tipe akunnya order current set. Di sini bisa kita lihat banyak sekali
penjelasannya. Kita sekarang masuk ke aplikasi, pilih modal. Sudah, kita masuk ke aplikasi ABBS Premiere-nya. Kita masuk ke list, terus ke account. Di account ini kita membuat ini udah dibuat, jadi kita tinggal klik aja persediaan, misal persediaan barang dagang. Di sini kalau kita mau bikin akun tipenya apa, di sini kita akun tipenya order aset, terus akun nomornya 1160, terus akun name-nya persediaan barang dagang. Opening balance-nya 110 juta. Nah, udah ini tinggal kita enter atau OK. Terus masuk ke setup, terus ke setup link account, masuk ke sales link account. Terus di sini masuk ke setup, terus ke account banking linked. Di sini kita equate account history balancing-nya 0999 historical balancing. Terus di sini bank account kodenya 0150 Bank Mandiri. Terus account for HPP produk kita OK. Terus masuk ke setup link account, sales purchase account. Nah, di sini ada datanya. Dia bill account for trenching 1100 itu utang dagang, terus 0100 itu kas. Masuk ke sini 2500 fake fight, dan kita bisa lihat di sini. Terus OK. Pembuatan data pajak. Langkah-langkah pembuatan data pajak. 1. Kita menulis, lalu ke teks kode. Di sini teks kode udah ada beberapa macam. Kita masuk ke PPN. Di PPN ini ada teks kode, namanya PPN, deskripsinya pajak pertambahan nilai, teks tipenya tuh follow added text, linked account for tax collect itu 2.200 pajak masukan, linked account for tax paid itu 2.300 pajak keluaran. Lalu kita klik OK. Pembuatan data pelanggan, data pemasok, dan data karyawan. Data pelanggan nomor 1, kode pelanggan C001, nama pelanggan DD Pet Shop. 2, C002, nama pelanggan CL Pet Shop. Nomor 3, kode pelanggannya C003, nama pelanggannya Golden Pet Shop. Nomor 4, kode pelanggannya C004, nama pelanggannya NN Nur. 5, kode pelanggannya C005, nama pelanggannya Pet Shop JJ. Akan pembuatan data pelanggan, kita di menu card file, lalu kita ke card list. Di sini nama-nama data pelanggan yang udah dibuat, kita ambil satu contohnya yaitu CL Pet Shop. Card tipenya customer, namanya CL Pet Shop. Card ID-nya tuh C002, lokasinya address, terus Jalan Cempaka Baru Tengah nomor 19, kotanya Jakarta Pusat, status Indonesia, country-nya itu juga Indonesia. Country-nya IDR, lalu kita pilih OK. Data pemasok
kayak tadi kita di card file, terus card list, kita masuk ke supplier, kita ambil contohnya salah satu card tipenya supplier, namanya Paradis Pet Shop, card ID-nya S001, addressnya Ruko Senta Onderdil, kotanya Bekasi, status Indonesia, country Indonesia, current-nya IDR, lalu klik OK. Karyawan sama seperti tadi, kita di card file, terus ke card list, kita masuk ke employer, kita pilih salah satu. Di sini card tipenya employer, namanya Irzan, card ID-nya E002, lokasinya Jalan Jenderal Sudirman, current-nya IDR, lalu klik OK. Ya, setup saldo awal akun. Neraca saldo Kimi Pet Shop. Nama, kas, nominal 20 juta. Bank Mandiri 38 juta. Kas kecil 3 juta. Dan masih banyak neraca saldo yang lainnya. Berikut langkah-langkah pembuatan neraca saldo, yakni pertama, pilih menu setup, kemudian klik balance, terus opening akun opening balance. Berikut adalah neraca saldo, kemudian klik OK. Pencatatan saldo piutang. Data saldo piutang 31 Desember 2020 dengan nomor 1, nama pelanggan CL Pet Shop, saldo piutang 1.500.000, invoice 02. Nomor 2, DD Pet Shop, saldo piutang kosong, invoice masih kosong. Nomor 3, Golden Pet Shop, saldo piutang 8.577.000, invoice 01. Nomor 4, Nona Nur, saldo piutang 2 juta, invoice 00006. Nomor 5, nama pelanggan Pet Shop JJ, saldo piutang 0, invoice 0. Adalah langkah-langkah pencatatan saldo piutang, yaitu pilih menu setup, kemudian balance, terus klik customer balance, kita pilih customer summary. Berikut adalah nama-nama customer balance yang sudah kita buat. Klik add cell. Oke. Contoh customer balance yang sudah kita buat, yaitu customer name CL Pet Shop, terms COD, invoice 02, date 02/12/2020, memo pre-conversion sale, total including tax 1.500.000. Customer balance yang sudah kita buat, yaitu customer name CL Pet Shop, terms COD, invoice 02, date 02/12/2020, memo pre-conversion sale, total including tax 1.500.000. Selanjutnya, pencatatan saldo hutang. Data saldo hutang 31 Desember 2020 dengan nomor 1, nama pemasok Paradis Pet Shop, saldo hutang 3 juta, invoice 00003. Yang kedua, nama pemasok Pet Shop Miki, saldo hutang 13.073.000, invoice 04. Langkah-langkah pencatatan saldo hutang, yaitu pilih menu setup, kemudian klik balance, terus suppliers balance. Berikut adalah suppliers balance sudah kami buat. Contohnya
kami mengambil Pet Shop JJ. Berikut detail supplier dari Pet Shop JJ. Contoh kami ngambil yang invoice 04. Nah, supplier name Pet Shop JJ, termnya COD, PO invoice 04. Date-nya 2/12/2020. Memonya pre-convention purchase. Close. Selanjutnya yaitu pencatatan persediaan barang. Kode B01, nama barang Whiskas, jumlahnya 15, HPP 143.000, harga jual 130.000, total 273.000. Kemudian B02, Deokor Sampo, jumlah 24, HPP 165.000, harga jual 150.000, total 315.000. B03, Ultraconazole, jumlah 12, HPP 231.000, harga jual 210 dengan total 441. Berikut adalah jenis-jenis dan macam-macam persediaan barang yang kami miliki. Selanjutnya, cara menginput data persediaan barang. Kita pilih inventory, kemudian item list. Ini adalah persediaan barang yang kami miliki. Kita akan membuka Whiskas terlebih dahulu. Item number B01, nama Whiskas. Menggunakan cost of sales akun 5.100 dengan HPP makanan hewan. Kemudian income akun for tracking sales 4.100 penjualan makanan hewan. Aset akun for item inventory 4.2.800 persediaan makanan hewan. Di sini kami mencentang semua, yaitu I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Kemudian klik OK. Saat menginput item list, melakukan kesalahan input atau ada perbedaan price, maka bisa kita lakukan perubahan price tersebut. Melalui set item price, harga jual barang bisa diganti secara bersamaan dalam satu window dari menu. Klik inventory, kemudian set item price. Terus checklist tanda yang ada di pojok kiri atas. Kemudian klik last cost. Klik OK. Yaitu men-setup opening balance inventory. Langkah-langkah untuk setup opening balance inventory yaitu pada command center pilih inventory, kemudian pilih count inventory, terus akan ditampilkan jendela count inventory. Ketik jumlah kuantitas setiap barang pada kolom counted, Di sini kita sudah melakukan count inventory. Terus selanjutnya adjust inventory. Klik OK. Kita akan melihat transaksi jurnal dari inventory, yaitu klik inventory, terus transaction journal. Berikut adalah transaksi jurnal inventory. Kemudian klik close. Kita masuk ke soal transaksi. Yang pertama ada kas masuk,
bukti kas masuk dengan nomor TR0001 tanggal 3 Desember 2020 dari Bank Mandiri, Bank Tujuan, Bank BRI dengan keterangan mentransfer sesama bank dengan sejumlah uang 12 juta. Lalu kita masuk ke ABBS. Lalu kita klik akun, setelah itu transfer money. Klik transfer money. Kita masuk ke ABBS Premier. Kita klik akun, lalu klik transfer money, dan sini sebelumnya kita sudah mentransfer uang. Lalu kita klik jurnal. Dan ini uang yang sudah ditransfer. Dengan transfer TR001 transfer tanggal 3 Desember 2020, transfer money from 10050 Bank Mandiri, transfer money to 1111 Bank BRI dengan amount 12 juta dengan memo money transfer. Lalu di current balance Bank Mandiri 17 juta dan Bank BRI 57 juta. Lalu kita klik OK. Soal kedua, bukti kas masuk dengan nomor KM001 dengan tanggal 3 Januari 2020. Diterima dari Kimi Pet Shop kas sejumlah 8 juta rupiah dengan Bank Mandiri, keterangan setoran hasil penjualan harian ke Bank Mandiri dengan sejumlah huruf 8 juta rupiah. Lalu kita masuk ke ABS Premier, lalu kita klik lagi account, lalu klik record journal entry. Sebelumnya kita di sini sudah membuatnya. Lalu kita klik membayar gaji karyawan. Di sini ada dengan akun 67000 biaya gaji karyawan dan debit 3 juta. Lalu ada satu lagi 10150 dengan Bank Mandiri di kredit 3 juta. Lalu total debit 3 juta, total kredit 3 juta. Lalu kita klik OK. Masuk ke soal berikutnya. Dengan transaksi penjualan secara tunai tanpa uang muka. Dengan order penjualan nomor SL07 tanggal 9 Desember 2020 dengan termin COD kepada Citra Pet Shop. Dengan nomor 1 dengan kode B03 dengan nama Ultraconazole quality 2 harga 210.000, total 420.000 dengan pajak 42.000. Nomor 2 kita B05 dengan nama kandang hewan besar quality 3 dengan harga 200.000, total 600.000 dengan pajak 60.000. Ada nomor ketiga dengan kode B04 Hemavets quality 4 dengan harga 310.000, total 1.240.000 dengan pajak 124.000. Dan total semuanya yaitu 2.250.000, total pajak 226.000, total setelah pajaknya 2.486.000. Lalu kita masuk ke ABBS Premier, kita enter. Kita masuk ke sales, lalu enter sales. Sebelumnya kita sudah membuat isi data dokumen, lalu kita klik ke jurnal. Lalu kita klik sel Citra Pet Shop, dan di sini ada customer Citra Pet Shop, termin COD, ship to Citra Pet Shop, Jalan Rengas Bandung, invoice SL07 dengan tanggal 9 Desember 2020. Customer PO dengan ship 2, back order, dan item number B03, description Ultraconazole dengan price 210, dan total
1.420.000 tax PPN. Lalu yang kedua ada SIP 3, item number B05, kandang hewan besar, price 200 dan 600, lalu tax PPN. Dan SIP 4 dengan item number B04, description Hemavets dengan total 310, total semuanya 1.240 dan tax PPN. Sales version. Lalu di sini ada subtotal dengan total 2.260, freight 0, tax 226.000, total amount 2.486.000. Lalu kita klik OK. Yaitu transaksi penjualan secara tunai. Order penjualan nomor SL07 tanggal 9 Desember 2020, termin COD kepada Citra Pet Shop. Nomor 1, kode B03, nama Iltroconazole, kuantiti 2, harga 210.000, total 420.000, pajak 42.000. Yang kedua, kode B05, nama kandang hewan besar, kuantiti 3, harga 200, total 600, pajak 60.000. Yang ketiga, kode B04, nama Hemavets, kuantiti 4, harga 310, total 1.240, pajak 124.000. Kemudian totalnya 2.260.000, total pajak 226.000, total setelah pajak 2.486.000 dibayar lunas. Selanjutnya kita ke ABSS-nya, yaitu buka menu sales, kemudian sales register. Lalu kita mencari invoice SL07 dengan customer Citra Pet Shop, ship to Citra Pet Shop, terms COD, invoice SL07, date 09/12/2020, ship 2 B03, description Iltroconazole, harga 210, ship 3, item number B05, description kandang hewan, price 200, ship 4, item number B04, description Hemavets, price 310, total subtotal semuanya yaitu 2.260 dengan tax 226.000, total amount yaitu 2.486.000. Kemudian klik OK. Selanjutnya pembayaran hutang kepada Paradise Pet Shop. Bukti kas keluar nomor 0001 tanggal 3 Desember 2020. Dibayar kepada Paradise Pet Shop sejumlah 4 juta melalui Bank Mandiri. Keterangan membayar hutang. Selanjutnya kita ke ABSS-nya. Pilih menu purchase, terus file bills. Sebelumnya kita sudah membuat transaksinya, lalu klik jurnal untuk melihat transaksi. Mencari Paradise Pet Shop, yaitu dengan akun 10150 Bank Mandiri, suppliernya Paradise Pet Shop, pay Paradise Pet Shop, Ruko Senta Underdeal. Jumlah uang 4 juta, memo payment Paradise Pet Shop. Cek 01, date 3 Desember 2020, amount 4 juta. Kemudian klik OK. Kas keluar perusahaan membayar biaya kebersihan. Bukti kas keluar nomor GJ0002 tanggal 4 Desember 2020, dibayar kepada petugas kebersihan sejumlah 500.000 menggunakan kas. Keterangan membayar biaya kebersihan. Selanjutnya kita ke ABSS-nya. Pilih modul, kemudian klik akun, terus record journal entry. Sebelumnya kita sudah membuat kas keluarnya. Lalu
klik jurnal, mencari biaya kebersihan, lalu klik General Jurnal GJ 0002 tanggal 4/12/2020 membayar biaya kebersihan. Akun 6 2000 dengan nama biaya kebersihan dan keamanan di debit 500.000. Akun 10100 NEM kas di kredit 500. Kemudian oke. Selanjutnya bukti kas keluar nomor GJ 0003 tanggal 4 Januari 2020 dibayar kepada petugas angkut sejumlah 200.000. Keterangan pembayaran biaya angkut. Lalu kita ke ABSS-nya. Kita ke akun, terus record jurnal entry, kita klik. Sebelumnya kita udah bikin, lalu kita general jurnal. Di sini kita cari dulu membayar biaya angkut. General Journal GJ 0003 datanya 04/12/2020, memonya membayar biaya angkut, total debitnya 200, total kreditnya 200, taksnya kosong. Lalu kita klik OK. Selanjutnya bukti kas keluar nomor GJ 0004 tanggal 04 Desember 2020 dibayar kepada pemilik tempat sewa sejumlah 5 juta. Keterangan membayar biaya sewa. Lalu kita ke ABSS-nya. Kita ke akun, terus record jurnal entry, kita ke jurnal, lalu kita cari dulu, soalnya udah kita buat. Kita klik yang ini, General Jurnal GJ 004 data 04/12/2020, memo membayar biaya sewa. Akun 6 3000 biaya sewa, debit 5 juta, kredit akun 10100, nama kas, kreditnya 5 juta, total debit 5 juta, kreditnya 5 juta, taksnya 0. Lalu kita klik OK. Bukti kas keluar nomor CR 0003 tanggal 04 Desember 2020 dibayar kepada atas nama Rina sejumlah 400.000. Keterangan pembayaran piutang atas nama Rina. Lalu kita ke ABSS-nya. Kita ke menu sales, terus ke receipt payment. Kita ke jurnal. Lalu kita cari, sebelumnya kita udah buat, kita tinggal cari pembayaran piutang atas nama Rina. Sini udah tertera di sini, Payor Rina, amount receipt 400.000, payment method cash, memo pembayaran piutang atas nama Rina. Akun 11900, nama piutang karyawan, amount 400, total alok 400, taksnya kosong, total receiptnya 400. Lalu kita klik OK. Oke, selanjutnya pembelian secara tunai kepada pet shop. Untuk pet shop Niki ini di Jalan Raya Bogor. Faktur pembeliannya nomor FPB 1 tanggal 5 bulan 12 2020. Namanya 2% 10 net 30 kepada Kini Pet Shop. Nah, untuk barangnya itu kandang hewan besar, kandang hewan kecil dengan kitty 2-3 harga 200 120.000 totalnya.
dan kena pajaknya itu 40.000, untuk kandang hewan kecilnya itu 36.000. Nah, untuk totalan semuanya itu 760.000 dan total pajaknya itu 76.000. Total setelah pajaknya itu 836.000. Nah, kemudian pilih modul purchase. Enter purchase. Sebelumnya sudah dibikin. Kemudian kita klik jurnal. Untuk suppliernya ini ke Pet Shop Niki dengan bill 2, resepnya 2, item numbernya B05, kandang hewan besar dengan price 200.000 rupiah. Diskonnya, total diskonnya ini 400.000 rupiah. Kemudian di billnya 3, yang kedua ini resepnya 3 juga, dan item numbernya B06, kandang hewan kecil dengan price 20.000 rupiah, dan totalnya ini 360.000 rupiah. Kemudian subtotalnya ini 760.000 dan freightnya itu 0 dan taxnya itu 76.000. Total amounnya 836.000 dan ini balance. Kita klik OK. Penjualan secara tunai kepada Golden Pet Shop. Nah, untuk nomornya itu SL01 tanggal 4 bulan 12 2020, terminal COD kepada Golden Pet Shop. Nah, untuk nama ini dekor shampoo, kuantinya 2, harganya 150.000, total 300.000 dan kena pajak itu 30.000. Kemudian Havertz sama dan kuantinya 3, harganya 310.000, totalnya ini 930.000 dan kena pajaknya 93.000. Dan Ultraconazole kuantinya 4, harga 210, total 840 dan kena pajaknya itu 84.000. Dan Wikas kuantinya 2, harganya 130 dan totalnya ini 260.000 dan kena pajaknya itu 26.000. Total keseluruhannya itu 2.330.000 rupiah dan total pajaknya itu 233.000. Total setelah pajaknya ini adalah 2.563.000. Kemudian enter sales. Sebelumnya ini sudah dibikin. Kemudian klik jurnal dan di sini klik sell. Nah, dari customer ke Golden Pet Shop, dari sini item numbernya sudah tertera. Kemudian deskripsinya, dekor shampoo itu 5, price-nya 50.000, totalnya 150.000. Kemudian yang ini 10.000, totalnya 930. Ultraconazole yang 210
totalnya 840.000 di kas 30.000 dan totalnya 260.000 rupiah, dekor sampul 50.000 dan totalnya 150.000. Untuk keseluruhan itu totalnya itu 2.330.000 rupiah dan taksnya 233.000, total uangnya itu 2.563.000 rupiah. Oke. Yaitu pendapatan jasa. Bukti kas masuknya dari Kimi Pet Shop dengan nomor ini tanggal 5 Desember 2020 diterima dari Mak Nur, jumlahnya 2 juta rupiah, penerimaan atas jasa perawatan dan perawatan hewan. Nah, kemudian kita klik enter sales. Ya seperti biasa, sebelumnya sudah dibikin, kita klik jurnal dulu, klik dan nomor yang tadi, nah klik next. Dari customer ke Nur itu jalan dengan Syekh Nur dengan nomor invoice tersebut di tanggal 5 tahun bulan 12 2020. Nah, untuk deskripsinya ini penerimaan atas jasa perabotan dan perawatan hewan. Kemudian amonnya ini 2 juta rupiah. Subtotalnya di 2 juta rupiah dan fee-nya 0, taksnya 0 dan total amonnya itu 2 juta rupiah. Penerimaan piutang. Di sini ada bukti kas masuk dengan nomor SL06 tanggal 4 Desember 2020 di Kimi Pet Shop Jalan Insinyur Juanda. Diterima dari DD Pet Shop, jumlahnya 2 juta rupiah. Keterangannya penerima piutang invoice nomor 1. Selanjutnya kita masuk ke aplikasinya, terus masuk ke sales dan receipt payment. Kita klik receipt payment. Ini kita udah bikin tabelnya, tinggal langsung ke jurnal. Dari jurnal di sini kita masuk cari SL06. Kita klik SL06. Di sini udah ada custom account nomor 0100. Dengan kasnya balance, jadi balance ya 56.130.000. Nah, customernya DD Pet Shop, amount receipt-nya 2 juta. Payment metodenya cash. Memonya payment DD Pet Shop. ID-nya SL06 tanggal 4 Desember 2020. Di sini sudah close. Pembayarannya 2 juta pada tanggal 2 Desember 2020. Terus kita klik OK. Kita lanjut ke 15, penjualan secara kredit di Kimi Pet Shop Jalan Insinyur Juanda. Faktur penjualannya nomor FPJ 2301 tanggal 9 bulan 12 2020. Dijual kepada DD Pet Shop, alamat Gajah Mada, termin 2% 10 net 30. Dan keterangannya ada di sini. Terus kita masuk ke aplikasi ABSS-nya. Masuk ke sales, terus enter sales. Di sini kita sudah buat tabelnya. Masuk ke jurnal. Kita pilih SFJ 2301. Kita klik FVJ 2301. Di sini customernya DD Pet Shop. Ship to DD Pet Shop Jalan Gajah Mada nomor 19 Jakarta. Invoice nomor FVJ 2301 tanggal 9 Desember 2020. Jumlah yang dibayarkan 390 sama 125.
sama PPN. Totalnya 566.500.000. Kita klik OK. 16 retur penjualan di Kimi Pet Shop Jalan Insinyur Juanda. Nota kredit nomor NK-nya 2401 tanggal 9 Desember 2020, dijual kepada Pet Shop JJ. Alamat Jalan Mekar Mukti, Termin 2. 10 net 30. Ini bisa kita lihat notanya. Terus kita masuk ke MYOB, tidak menyediakan kolom untuk retur, maka dari itu diketik dengan angka minus. Kita masuk ke sales, terus enter sales. Di sini kita sudah buat kolomnya, langsung masuk ke jurnal. Terus cari NK 2401. Kita klik. Terus di sini customernya Pet Shop JJ, ship to Pet Shop JJ Jalan Mekar Mukti, Bekasi. Nomor invoice-nya 2401 tanggal 9 Desember 2020. Di sini ship-nya kan tadi minus, di sini minus 5 dengan item number B04 description Hema Pets dengan harga 810.000, totalnya 550. Terus PPN. Terus ini sudah total amount-nya 1.705.000. Udah balance, terus kita okein. Baik, di sini saya akan menampilkan laporan-laporannya. Yang pertama kita ke ini, lalu pilih akun. Nah, ini di sini ini tampilan akunnya. Baik, di contoh ini selain dari menu report, ditampilkan juga analisis baik dalam bentuk angka maupun grafik. Oke, lalu kita langsung ke ABSS-nya. Nah, di sini ini adalah bentuk analisis balance sheet ledger ya. Lalu di sini aset. Nah, ini yang hijau yang ini persediaan barang dagang, lalu yang biru kendaraan, yang merah ini Bank Mandiri, yang ungu itu kas, yang kuning piutang usaha, lalu yang warna ini Bank BNI, yang ungu tua ini Bank Mandiri, dan ini trade debtors, lalu yang ini itu kas kecil, dan yang warna ungu lagi akun penny kendaraan. Lalu di sini ada analysis balance yang liability-nya, yaitu yang warna hijau itu hutang Bank BRI ya, ini 65,96%, yang biru itu hutang dagang 33,08%, lalu yang warna merah ini yaitu pajak masukan 0,97%. Lalu di sini analisis balance sheet yang equality-nya, di sini yang warna hijau itu modal Kimi Pet Shop, lalu yang biru historical balancing, dan yang merah itu laba ditahan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam menjelaskan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.